Prodi Pendidikan Ekonomi hari ini melakukan kegiatan pengaplikasian mata kuliah Public Speaking di anjungan Prodi Pendidikan Ekonomi dan Sejarah. Public Speaking kali ini ialah pidato dan debat. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan perlombaan pengaplikasian mata kuliah Public Speaking mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores dengan tema melatih keterampilan mahasiswa berpikir kritis, kreatif, inovatif melalui aplikasi mata kuliah Public Speaking. Saya Eltrin dan saya Rifin. Kami sebagai Master of Ceremony yang memandu kita dalam kegiatan hari ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkanlah kami membuka kegiatan kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak cari alamat. Selamat datang tuan dan puan, semoga acara ini membawa manfaat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Enu Mulas Manggarai. Kita berikan aplaus kepada saya Rifin. Pembuka kegiatan pengaplikasian mata kuliah Public Speaking mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores dengan tema melatih keterampilan mahasiswa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui aplikasi mata kuliah Public Speaking segera dimulai. Dalam nama Bapa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta dan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami dan kesempatan berrahmat yang Engkau berikan hari ini dalam kegiatan pengaplikasian mata kuliah Public Speaking. Engkau yang menuntun dan memampukan kami dalam seluruh hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami mempersembahkan seluruh kegiatan yang akan kami lakukan hari ini. Bimbinglah dan mampukanlah kami untuk dapat menjalankan semuanya dengan baik dan lancar. Akhirnya ya Tuhan, kami persembahkan seluruh kegiatan kami hari ini kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, yang saya hormati Bapak Valentinus Bata selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepro yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, dan yang berikut juga saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ensis yang sudah meluangkan waktu untuk mengambil kegiatan ini, dan tentunya saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam mengikuti kegiatan ini. Baik, mungkin itu saja
sambutan singkat dari saya mengutip pendapat dari salah seorang filsuf yang mengatakan begini, bahwa karunia terbesar bagi kita manusia adalah berbicara. Ilmu tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata Socrates. Kenapa? Walaupun kita setelah kita kembali dari sini, tetapi kita tidak memiliki ilmu, dan ilmu hanya sebatas apa yang kita tahu, tetapi kita tidak pernah membuat latihan secara terus-menerus, maka kita adalah bagian dari itu. Kita adalah mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mata kuliah public speaking ini sebetulnya memberikan dorongan kepada kita bagaimana kita berbicara, latih berbicara depan orang banyak, mengasah kemampuan kita untuk berpikir kritis, menjadi seorang mahasiswa yang mampu bersaing di dalam dunia teristimewa di dalam kalangan kehidupan bermasyarakat. Itu saja tujuan akhir. Selain itu juga bahwa mata kuliah ini sebagai bagian dari ujian akhir semester yang saya kemas, saya mencoba untuk mengemasnya, kemudian saya lakukan kegiatan semacam ini, dan berharap bahwa kedepannya kalau masih dipercayakan, saya mencoba untuk berpikir agak keluar. Kalau bisa kita libatkan APS bersama, ya kita kolaborasi program studi pendidikan ekonomi, kemudian sejarah dan PBSI, kita jadikan sebagai bagian dari kolaborasi untuk mengaplikasi mata kuliah. Terima kasih, selamat siang dan selamat mengikuti kegiatan. Buat mata kuliah public speaking dengan meminta bantuan dari dosen yang memang ahlinya di bidang situ, yang punya background di bahasa ya. Jadi harapannya tentu sama dengan yang Pak dosen tadi bilang, bahwa mahasiswa kita mampu berbicara, berkomunikasi, berpikir kritis, dan menumbuhkan inovasi-inovasi baru di masyarakat. Jadi kegiatan hari ini sangat kami mendukung sekali program studi. Semoga ini, saya pastikan Pak Valen akan terus Pak. Dan harapan saya ini tingkatan fakultas di semester depan nanti kita buat lebih besar lagi menjadi agenda program studi, sehingga ada kreativitas baru di prodi dan fakultas kita, sehingga bisa memberikan warna yang lebih berwarna lah di banyak pelangi di dalam fakultas itu lebih baik. Untuk tidak memperpanjang kata lagi, saya langsung membuka karena siang-siang ini sudah terlalu lama, tidak enak juga Pak ya. Atas berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat kami memohon supaya acara ini dapat berjalan yang lancar, dan saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi membuka kegiatan ini dengan resmi. Untuk menjadi host, bagaimana mereka mempromosikan profil program studi pendidikan ekonomi, semuanya sudah ada. Nanti saya tinggal kirimkan di prodi untuk sebagai bukti. Jadi kita lombakan itu ada tiga. Hanya salah satu nanti, ada satu lagi yang saya lupa, MC berkaitan dengan hajatan perkawinan. Bagaimana mereka menjadi MC? Ini kita harapkan mudah-mudahan ini melihat waktu saja nih. Untuk profil program studi mereka buatkan dalam bentuk audiovisual dan sudah diwawancara segala macam. Nanti kita lihat siapa yang paling terbaik, dan ini kita jadikan sebagai produk dari produk ekonomi. Terima kasih. Nomor 3, urutan nomor 3. Mana suaranya dari kelompok 3? Nomor 4 dari kelompok 1, mana suaranya? Oke, saya persilakan kepada. Wujudkan merdeka belajar, cerdaskan anak bangsa. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita diberi kesempatan untuk boleh belajar dan mengenal dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang terus bergerak maju seiring perkembangan zaman menuntut semua guru dan siswa untuk kreatif dan inovatif dalam segala bidang ilmu pengetahuan. Kurikulum Merdeka Belajar yaitu kurikulum yang mengutamakan kebebasan bagi setiap siswa, di mana di dalam kurikulum Merdeka Belajar siswa diberikan kebebasan
untuk menentukan sendiri metode pembelajarannya yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Berbicara tentang kebebasan di dalam kurikulum Merdeka Belajar bukan berarti kita bebas melakukan hal-hal yang di luar peraturan, melainkan bebas yang mempunyai tanggung jawab. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang mengutamakan kebebasan belajar bagi setiap siswa. Dalam kurikulum ini, siswa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri mata pelajaran yang ingin diambil, serta kebebasan dalam menentukan metode belajar dan gaya masing-masing. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar juga mengutamakan pengembangan keterampilan siswa sebagai salah satu kompetensi utama. Generasi muda yang berkualitas tentunya didapatkan dari sistem pendidikan yang berkualitas pula. Hadirin yang saya muliakan, dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan kunci utama dalam menentu arah pembelajaran. Tanpa adanya kurikulum, proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. Edistis Endi menjelaskan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka akan mendorong pencapaian lapangan kerja baru di berbagai sektor seperti kuliner dan UMKM. Diharapkan kegiatan di Labuan Bajo yang terlibat ribuan orang dari luar daerah pariwisata super prioritas tersebut bisa memberikan imbas pada peningkatan usaha masyarakat lokal di sekitar lokasi kegiatan. Hal yang biasa bagi kita bahwa suatu daerah jika menyelenggarakan suatu kegiatan maka terdapat globalisasi. Hal ini yang membuat datangnya budaya-budaya asing yang dapat mengganggu gaya hidup, serta hal ini akan berdampak kepada anak-anak muda dan akan mengganggu kebudayaan lokal, yaitu kebudayaan Manggarai yang menjadi kebudayaan bagi masyarakat Labuan Bajo. Sangatlah dibutuhkan peran pemuda untuk mengatasi segala hoaks-hoaks yang beredar di internet maupun lewat berita-berita, baik lewat koran maupun majalah-majalah berita yang disebarkan melalui dampak negatif maupun dampak positif, sehingga dibutuhkan peran pemuda untuk mengatasi segala hoaks-hoaks yang beredar. Dalam webinar Desa Pemilu dan Pemilihan seri 6 bertajuk Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA dalam Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilu Umum atau KPU menggarisbawahi perlunya pendidikan pemilihan dan sosialitas masih baik kepada peserta pemilu maupun pemilih. Ini semester 4. Semester 4 ya. Tentunya harapan ini sebagai langkah awal yang kita lakukan untuk semester ini. Tentunya kita berharap bahwa kegiatan semacam ini tetap kita akan buat di semester-semester yang akan datang. Berharap bahwa nanti bersama dengan HPR Program Studi Pendidikan Ekonomi kita berkolaborasi dengan pendidikan bangsa dan sastra Indonesia, sehingga kegiatan semacam ini temuannya agak sedikit. Wah, orang depan jumlahnya hanya sebatas 30-an orang.